kita ya. Bisa pakai bentuk gitu. Sampai rotan Mas ya. Rotan segede gini nih. Kalau enggak itu penggaris yang 1 meter itu ya. Udah sini kamu nggak ngerjain PR ini tangan habis peletakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Jabat Tangan Podcast. Hari ini kita kehadiran tamu luar biasa. Dia adalah Papi Devi Hendriana. Apa kabar Papi Devi? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Ini adalah kepala SMPT Insan Mandiri Cibubur. Kita manggilnya Mas atau Pak? Mas, masih muda, Mas muda. Oke, saya sudah tua dong. Oke, siap. Terus kita mau ngomongin apa? Kita sambil ngobrol aja lah. Silakan. Apa yang mau diomongkan? Apa yang akan dibicarakan? Enggak sih, sebenarnya saya udah dari awal udah mancing. Ini sebagai kepala sekolah, tapi saya nggak bahas sebagai kepala sekolahnya nih. Betul. Saya lihat ini adalah sebagai guru IPS yang penuh gaya nyentrik gitu. Luar biasa ya. Kalau ngajar itu mukanya belepotan gitu. Saya nggak ngerti itu ngapain gitu. Itu bisa dijelasin Pak Dev? Oke, Mas Ju, saya mengajar itu ya seperti yang pernah saya buat dalam artikel saya, mengajar itu ibarat seni, Mas. Mengajar itu ibarat seni artinya jangan melulu kita terpatok pada RPP, pada silabus, dan kita pun harus melihat keadaan anak-anak. Apalagi anak-anak kita yang sangat luar biasa, biasanya yang namanya pelajaran IPS terutama sejarah, itu kan Mas Ju pernah belajar sejarah Mas Ju? Suka ngantuk? Enggak sih, aku biasanya udah tidur duluan. Itu oke. Nah itu dari situ pengalaman pribadi Mas Jo ya, dulu waktu belajar sejarah, belajar pelajaran IPS itu di siang hari apalagi saya kadang ketiduran. Bahkan zaman saya dulu dilempar pakai kapur. Des! Bangun Devi! Oh ya Bu, ada apa? Kamu nggak perhatikan? Coba tulis ulang. Saya nggak tahu Mas Jo. Nah dari situ saya belajar pada saat saya menjadi guru, ini tantangan. Gimana caranya supaya saya bisa menerapkan metode pembelajaran ke anak-anak dari pelajaran IPS ini supaya bisa asik. Seperti itu Mas Jo. Pokoknya kalau dengan asik, anak-anak itu kalau dengan fokus asik, gitu cara ya? kita mengajarnya enak, pendekatan dengan anak-anaknya atraktif atau aktif, itu anak-anak biasanya terpancing. Jangan sampai kita mengajar pembelajaran IPS itu monoton, hanya nulis. Tapi kebanyakan kita kalau namanya sejarah, bukan kebanyakan kita sih, cuma banyak di beberapa tempat ngajarnya ya udah bacain atau kalau gitu Pak Jo, kayak nggak itu Mas Jo ya. Untuk belajar sejarah, salah satunya sejarah ya kita ambil selain ekonomi dan geografi karena anak IPS terutama di SMP itu ada sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi. Nah, kebetulan di SMP itu kan digabungkan ya, salah satu contoh sejarah memang sih kelihatannya mungkin monoton ya, nulis lagi, tapi bagaimana cara mengemas ini biasanya seperti kita melihat setiap bulan nih Mas Jo, ada nggak nih di bulan ini yang menceritakan atau sejarah yang terjadi di bulan tersebut. Nah di situ kita atau saya sendiri biasanya memasukkan pembelajaran terhadap bulan tersebut. Misalkan salah satunya tadi ya, tentang saya bermain peran dengan anak-anak, sampai pernah pantomim juga kan ya Mas Ju ya, bermain pantomim dan sebagainya. Artinya dengan kita mengaktualisasikan peranan para pahlawan kita zaman dulu, di masa sekarang ini anak-anak lebih asik, artinya nggak boring gitu. Ketimbang kita melihat guru nulis terus ya, sampai berapa halaman tuh Mas Jo ya, dan kemudian anak-anak udah pasti ngantuk. Nah itu habis dulu juga ditanya nggak ngerti juga ya. Iya betul, saya juga mengalami itu, makanya saya pernah mengalami saat ditanya itu padahal simpel, itu ngetes guru. Coba Devi kamu terangkan tahun berapa perang di Ponorogo gitu kan. Saya bingung, tahun berapa ya Bu? Padahal mah gampang. Mas Jo tahu? Nggak tahu. Yaitu 1825, 1830 pas maghrib, sholat maghrib. Ternyata itu cara menghafalnya. Oh, seperti itu. Jadi 18 berapa tadi? 1825 sampai 1830. Di habis maghrib ya. Jadi kalau sebetulnya kalau kita memanfaatkan momen
menggabungkan, mengkolaborasikan pelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti hafal gitu loh. Makanya kenapa lebih banyak ke aplikasinya. Tapi kalau anak-anak sekarang ditanya kapan perang Diponegoro terjadi, jawabannya bukan gitu, Pak. Apa? Saya belum lahir, Pak. Bener Mas Ju. Kadang memang tantangannya luar biasa sih ya. Memang sekarang apalagi IPS, tinggal searching juga muncul, gitu kan, muncul di Google. Cuma kan di sini kan kita ingin anak-anak minimal bisa menjiwai arti kepahlawanan itu sih Mas Jo. Tapi pada prinsipnya memang itu tadi strategi apa ya istilahnya, yaitu tadi dengan bermain peran itu apa? Betul, ada istilahnya sosiodrama. Strategi sosiodrama. Kemudian kan kalau zaman dulu kan strategi pembelajarannya atau mengajarnya itu kan hanya berceramah, ya. Kata Pak Munif ceramah. Betul, Ya, ceramah terus ya, sampai kapanpun gitu, diskusi dan lain sebagainya. Ternyata alhamdulillahnya di SMP IT Insan Mandiri Cibubur, di IMC keseluruhan atau YPSJ itu kami diberikan ilmu oleh direktur pendidikan kami, yaitu 95 strategi mengajar. 95 strategi banyak banget itu. Banyak banget Mas. Dan itu pun belum sampai semuanya kami melakukan gitu, melaksanakan. Ya sekitar kurang lebih saya aja bisa menerapkannya itu dari pelajaran IPS dan PKN, kebetulan saya diperbantukan, itu kurang lebih 75%-nya. 75%-nya. Dari 95, sekitar 50-60. Kayaknya udah ada perkembangan lagi tuh, sampai ratusan kayak betul, gitu. Jadi udah ada. apalagi ini kemarin sempat online, itu beda strategi lagi beda kan. Strategi lagi. Udah Bahkan nambah. waktu saya online Mas Jo, itu pas hari 17 Agustus ya, supaya anak-anak membuka Zoom tersebut atau on cam, itu saya pakai bendera ditempel-tempel Mas Jo. Ya mungkin ada di website ya foto saya, di artikel saya juga di situ. Nah itu jadi menciptakan pembelajaran yang menarik itu sebetulnya mudah, asal kita punya keinginan. Apapun mata pelajarannya. Tapi itu berarti gurunya nih. Tuntutan ke gurunya itu juga memang dia selalu harus belajar dan selalu harus mau mengerti kebutuhan siswa. Betul. Jadi kan kita di IMC ini kan ada namanya Multiple Intelligence Research. MIR. Itu kan ada tes kemampuan Bakat, anak, ya. basic, betul, bakat anak gitu. Dan kemudian gaya belajar. Gaya belajar di sini kan ada 3. Ada anak yang dominan auditorinya, telinganya atau pendengarannya, ada yang dominan visualisasinya atau matanya, dan kinestetik atau hyperaktif. Artinya kalau anak kinestetik ini kan nggak bisa diam. Nah, kita sebagai guru minimal dari tes MIR ini harus mengetahui, Mas Jo. Petakan dulu ya. Iya, pemetaan dulu, di mapping dulu nih. Misalkan contoh Nabig gitu ya, Ananda Nabig dengan Dava nih. Nabig misalkan kinestetik, berarti kita memperbolehkan silahkan bebas, nak dudukmu di mana aja. Karena dia nyamannya dengan dia duduk di mana aja. Tapi berbeda misalkan Dava Nopsan. Misalkan dia auditorinya atau visualisasinya. Berarti dia senang melihat guru yang mengajar itu berpenampilan menarik, nggak kucel, nggak kumal. Itu sih yang saya pelajari dari gaya belajar anak-anak. Artinya saat kita bisa menerapkan itu, ya bisa menerapkan gaya belajar ini, anak-anak itu masuk sesuai dengan hasil MIR tersebut, seperti Pokoknya itu. jadi ketika cara guru mengajar itu sama dengan gaya belajar siswa, Betul. itu akan lebih masuk kayak gitu. Akan lebih masuk. Makanya saya, kebetulan kan saya suka seni ya Mas Jo ya. Saya tanya juga kadang gitu kan, ada yang suka visualisasinya gitu. Kayak kalian suka gambar, oh iya Pak, saya suka gambar. Coba acungkan tangan yang suka gambar. Mereka ngacungkan tangan. Akhirnya saya tampilkan gambar-gambar yang menarik. Tapi di situ kan tidak fair kalau seandainya ada yang memang anak yang auditorinya dominan. Harus dijelasin ya. Betul. Jadi harus ada strategi yang Ada strategi yang lain. lain. Karena di dalam satu kelas itu multiple kan. Multiple, nggak hanya satu gaya belajar gitu atau kemampuan. Nah, akhirnya saya tanya auditori, kamu sukanya apa? Saya denger nasid. Akhirnya saya kadang dalam pembelajaran itu untuk memancing atau ice breaking istilahnya di IMC ini, saya menyetelkan karaoke nasid. Anak nasid semua terpancing, akhirnya semangat. Jadi itulah salah satu ya, Mas Jo ya, salah satu untuk mengembangkan agar menarik dan asik pembelajaran apapun itu sih. Gitu. Tapi pada prinsipnya setiap pelajaran, kalau tadi Pak Devi ceritakan mata pelajaran sejarah, Ya, mata betul. pelajaran lain juga harus ada penyesuaian ya. Harus ada Tapi penyesuaian, bisa. Contohnya misalkan matematika
nggak harus matematika yang ngitung, terus kan bisa bercerita, bisa dengan jok-jok gitu kan, tebak-tebakan angka segala macam. Mungkin saya punya teman namanya Mr. Kurnia. Iya. Saya belajar dari beliau. Ya jok-jok segala macam, dan teman-teman yang lain pun belajar. Dan ini sebetulnya nggak hanya dari satu mapel. Semua mapel bisa dengan kemampuan mengembangkan strategi mengajarnya yang asik. Intinya anak harus asik gitu. Setelah asik, mereka mau menyerap pelajaran apapun gitu. Itu kunci utama, Betul. menjadi guru yang bisa mengajar secara asik dan menyenangkan. Asik, iya. Bayangkan kalau semua guru bisa menerapkan itu. Belajar itu asik banget ya. Betul. Dan tidak hanya strategi itu, Mas Jo. Yang harus dipikirkan, ya, entah guru manapun, saat masuk kelas itu, apapun masalahnya, jangan sampai mencampurkan urusan keluarga ya, Mas Jo. Bener nggak? Kadang ada kan? Masuk kelas udah cemberut ya. Cemberut. Nah ini yang tadinya harus asik nggak asik. Ya kan anak-anak jadi itu ya. Jadi apa sih bapak ini kok masuk salam langsung cemberut gitu. Jadi berikan senyuman pada anak. Sekemelut apapun kita ada masalah, kita profesional sebagai guru. Artinya guru masuk, ucapkan salam, senyum, berikan motivasi sama anak. Karena aura positif seorang guru akan diserap sama anak. Kalau gurunya ada sudah auranya negatif, anak-anak lebih ya, bapak ibu gurunya kayak gitu katanya. Jadi poin utama juga hati dulu nih sebenarnya. Sebelum masuk kelas sudah mempersiapkan hatinya betul. dulu. Saya kadang kayak gitu, Mas Jo. Di pelajaran, wah ini pelajaran kayak gini ya. Anak-anaknya denger dari teman-teman ngeselin gini. Udah niatkan, saya harus bisa buat anak-anak nyaman. Akhirnya apa? Kadang sebelum masuk saya senyum-senyum sendiri. Gitu, Persiapkan dulu ya. Supaya motivasi gitu. Artinya justru ternyata alhamdulillah dengan cara ini berhasil gitu. Waktu saya awal memasuki ada salah satu kelas yang katanya parno masuk ke situ karena semua guru hampir ya, nggak semua guru gitu, apalagi guru yang baru itu masuk ke kelas itu mental lah. Artinya anak-anak ada yang tidur segala macam sebenarnya. Tapi di situ challenge saya gitu. Masa iya sih semua tidak bisa menaklukkan gitu. Akhirnya saya berpikir, oke, saya belajar untuk mengendalikan diri saya dulu. Kadang kan kalau anaknya bad mood, kita gurunya jadi ikut bad mood. Lebih bad mood kadang. Betul. Ya baru, wah ini gimana sih? Seperti makanya bagaimana aura saya bisa positif masuk ke anak-anak saat salam, saat masuk kelas kita senyum dan tanya mereka satu persatu gitu loh. Saya yakin semua guru bisa kok punya kemampuan gitu. Itu Mas Jo yang jadi tantangan. Biasanya guru-guru yang kayak gini ini adalah guru-guru yang dikenang ya. Jadi kalau biasanya guru yang paling dikenal itu yang kayak gimana Pak Dewi? Saya ya Mas Jo ya, yang galak. Pasti yang galak. Itu yang dikenang tapi ngangenin gitu ya. Yang kedua yang perhatian sama kita. Yang ketiga yang ngajarnya asik. Itu yang biasa-biasa saja, mohon maaf Bapak Ibu guru dimanapun, saya bukan itu. Terima kasih atas bimbingan dan jasanya ya. Dulu guru saya siapa ya namanya, udah lupa ya kayak gitu ya. Ya gitu kan. Ada beberapa, bahkan kemarin saya pernah reunian juga gitu dengan teman-teman SMP ini udah puluhan tahun, dan beliau paling galak, beliau datang ya, dan saya merasa bersalah karena saya pernah dijewer Mas Jo. Dijewer karena telat mengumpulkan tugas gitu kan. Tapi dengan icon-icon guru tersebutlah kami kenal gitu, kami jadi kena betul. Gitu ya. Bahkan ada yang guru yang kocak segala macam, jadi cuma kalau guru biasa saja ya itulah. Ya udah Saya aja hilang. betul. Siapa yang namanya, ibu siapa, bapak siapa. Tapi kalau yang ada lebihnya atau kalaupun galak ya galak gitu kan. Itu terngiang-ngiang terus. Cuma gitu. memang untuk sekarang galaknya nggak bisa kayak dulu. Betul. Kalau zaman dulu kan beda ya, masih zaman kita ya. Bisa pakai bentuk gitu. Sampai rotan Mas ya. Rotan segede gini nih. Kalau enggak itu penggaris yang 1 meter itu ya. Udah sini kamu nggak ngerjain PR, ini tangan habis petaka. Tapi mungkin memang itu model pendidikan yang terbaik di zaman itu. Ya. Kita nggak bisa samain. Ya, nggak bisa nyalahin juga. Dulu kok kayak gitu sih kayak gitu. Tapi memang proses yang sekarang ya penyesuaian kayak gitu ya. Justru memang tantangan yang terberat saat ini ya Mas Jo ya, dengan banyaknya media sosial, kemudian informasi-informasi
dari dunia maya. Sehingga guru itu memang tidak hanya memberikan pembelajaran yang asik, tetapi bisa mengkanter masuknya hal-hal negatif ke diri anak-anak. Itu sih yang paling terberat pada masa ini ya. Kalau dulu kan yang terberat itu anak paham. Makanya menghafal terus kan. Pelajaran apapun menghafal. Ayo sampai tambah-tambahan, kali kalian mesti ke depan. Bener nggak Mas Ju? Iya. Iya, saya 1+1 sampai kali sampai bagi itu maju ke depan. Harus apal. Harus hafal gitu. Karena Ada tabel. terbatas dengan media. Terbatas bukunya. Betul kan? Ilmu juga benar-benar hanya dari guru itu Betul, kan. hanya dari guru, sentralnya guru Sentral. gitu loh, nggak ada internet segala macam. Sekarang kan anak-anak bisa berkembang. Sekarang istilahnya kalau hanya guru-guru biasa ngajarin doang kayak gitu, Iya. ke YouTube udah bisa, udah banyak tuh. Udah banyak. Bahkan kalau saya katakan IPS banyak, nggak usah belajar, cuma kan sampai mana pemahaman anak. Nah itu, dan ini guru yang terberat pada saat ini memang mengcounter hal yang negatif yang masuk ke diri anak. Itu sih paling utama pada saat ini. Iya, karena kalau kita dapat informasi dari internet, itu nggak tersaring, itu semuanya bisa masuk kayak gitu. Bisa masuk, walaupun mau di di blog segala macam tetap aja sih sekali klik masuk. Nah itu yang tantangan ya teman-teman dimanapun berada sebagai guru. Jadi poinnya apa nih Pak Devi? Untuk pesan buat teman-teman guru di luar sana. Untuk gitu. pesan buat teman-teman guru di luar sana, seperti pada umumnya kita bukan hanya sebagai guru saja yang menerapkan pembelajaran, yang menerapkan strategi mengajar yang keren, ya, tetapi pada saat ini yang dibutuhkan selain asik dan menyenangkan untuk mengajar entah mata pelajaran apapun adalah satu hal lagi ditambah, tanamkan akhlak. Itu, tanamkan akhlak dan budi pekerti. Karena saat kita mengajar sudah asik, Mas Ju, sudah keren, anak-anak pasti minta, saya ingin pelajaran Pak ini, Bu ini, segala macam. Tapi tanpa kita menanamkan akhlak, tanpa menanamkan kepribadian yang luhur, itu nol menurut saya. Jadi harus ada kolaborasinya. Itulah kerennya seorang guru. Ya, kan akhlak dulu sebelum ilmu ya, atau ada bahasa lain? Kalau saya sih akhlak dulu sebetulnya. Akhlak dulu. Jadi pernah saya, Mas Jo, tiduran anak-anak. Saya nggak belajar dulu. Saya nggak mengajar dulu. Saya tinggalkan. Saya pendekatan dulu. Nggak hanya ngejar beban, harus RPP, berapa RPP harus diselesai gitu. Karena ya. saya berpikir RPP atau hal yang akan saya tanamkan ya di sekolah atau materi itu bisa dikejar ketimbang saya menanamkan akhlak ke anak. Akhirnya apa? Saya pendekatan dulu. Apa sih kesulitan kalian dalam belajar? Jenuh Pak, capek, ngantuk, saya udah di asrama belajar ini itu. Dari situ saya lakukan pendekatan. Saya tanamkan akhlak step by step. Dan alhamdulillah di ending mereka lulus, mereka puas dengan apa yang saya terapkan dan tanamkan. Jadi intinya itu Bapak Ibu guru dimanapun berada, betul apa tadi Mas Jo katakan, akhlak terlebih dahulu. Di samping kita menanamkan ilmu atau memberikan ilmu yang asik, ya, yang harus asik, zaman sekarang harus asik dan menyenangkan. Karena Bapak Ibu guru kalau nggak asik, kalah sama media sosial, kalah sama Instagram, kalah sama TikTok dan sebagainya. Yuk kita asik. Jadi gunakan strategi kita yang jitu, anak itu tidak bosan, tidak jenuh. Itu sih Mas Jo. Oke, makasih banyak Pak Devi. Oke, Ini sama-sama, kita kayaknya masih akan banyak ngobrol lagi Betul. di lain kesempatan. Betul. Ya. Saya juga banyak yang pengen ngobrol sama Mas ini, Masya Allah. Oke, terima kasih ya, sahabat semuanya. Kita dapat banyak sekali hal-hal masukan dari Pak Devi ini terkait dengan bagaimana sih seharusnya guru itu mengajar. Betul. Terima kasih Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.